nomor duanya adalah orang tuh biasanya cuma fokus into success story. Congrats ya gitu, maksudnya udah berhasil bayi tabung, atau congrats ya you dealing with your struggle and your anxiety dan segala macem. Tapi we never taking care of the people unsuccess story-nya. Hi everyone, welcome to Wangbi Talk. Jadi sebenarnya ini proyek dadakan, proyek yang nggak tahu mau konsepnya podcast, mau konsepnya YouTube video, or sekadar ngobrol. Tapi memang hari ini lebih pengen ngobrol-ngobrol aja sih ya, ngobrol-ngobrol aja seputar Wangbi Clinic. But before, let's introduce ourselves first. I'm Meta. I'm Tiffany. Jadi kita two of the people dari Wangbi Clinic. Orangnya sebenarnya lumayan banyak, tapi kita dulu deh yang hari ini ngobrol ya. Ya hari ini lebih ke berarti ngapain ya kita ya? Kita tuh mau ngomongin apa sih? Lebih ke curhat-curhat, ngobrol-ngobrol. Ngobrol, more like mungkin some people udah tahu gitu kayak Wangbi as a clinic, as a healthcare provider, tapi we wanna get more up close and personal aja supaya a lot of you bisa kayak lebih kenal journey-nya so far, people-nya kayak gimana. Jadi hence the talk today happens ya gitu. And then sebenarnya mungkin kita mulai dari nge-build-nya dulu kali ya. Nge-build-nya si Wangbi ini, dan mungkin agak ngulang dikit Wangbi itu sebenarnya apa aja. Ibu ini sebenarnya lebih tahu dibanding saya karena lebih lama. Jadi gimana Ibu Tiffany? Anda nih sebenarnya di sini ngapain? Role-nya apa? Gimana ceritanya bisa sampai build Wangbi Clinic ini? Saya cukup palu gada ya, gitu, yang kayak cukup semua dilakukan. Jadi pas bikin Wangbi gitu ya, maksudnya yang kayak mana ya, rada panjang nih ceritanya. Disingkat-singkat yang poin-poin penting gitu. Sebenarnya Wangbi itu kayak awal mulanya itu kita memang salah satu dari pandemi gitu. Dari pandemi waktu itu kita singkat ceritanya kita ada distributor alat kesehatan, and then sebenarnya the story-nya itu far before COVID gitu. Karena sebetulnya our founder Bu Reni itu adalah orang yang pernah melakukan IVF 7 kali gitu. Jadi dia salah satu survival untuk mau melakukan bayi tabung, dan dia sudah pernah melakukan 7 kali sampai kita tuh pernah coba di Surabaya, di Penang, di Korea, you know, and then also di Singapura gitu. Jadi kayak back then tuh kayaknya tahun 2000-an lah, dari 2000-an itu early 2000 di mana sebetulnya IVF itu kan sebetulnya masih orang tuh masih yang kayak mahal udah pasti, and then secara proses itu nggak semudah sekarang dan segala macam, tapi tetap dari keinginan beliau untuk mencoba punya anak gitu kan. And then dari situ back and forth segala macam sampai akhirnya pernah berhasil gitu, pernah berhasil dan kembar 3. And then dari kembar 3 itu aku ingat banget dari 3 itu ya memang istilahnya belum waktu Tuhan lah ya, ibarat kata memang belum waktu Tuhan. Dan dari kembar 3 itu diambil semuanya sebenarnya dari bahkan itu soalnya waktu lahiran tuh belum sampai 7 bulan, seminggu, and then 2 minggu, and then yang terakhir itu less than a month sebetulnya dari lahir. Dan dari situ sebenarnya dari Bu Reni sendiri itu benar-benar aku pribadi memang belum married, belum punya pengalaman punya anak. Ternyata juga kita maksudnya ini, tapi somehow we know the struggle secara physically and mentally gitu. Karena aku menjadi salah satu orang saksi melihat perjuangan beliau untuk survive gitu. Maksudnya kayak ketika kita ngomong sekarang survive itu, oh ya survive mungkin secara badan karena itu suntik hormon, okay. But believe me gitu, it's beyond just survive pada umumnya gitu. The struggle, the emotion, and then the forgiveness, the proses untuk merelakan dan mengakui itu beyond that gitu. Dan sebagai cewek kita per bulan pasti ada ya, maksudnya ada tamu bulan dan segala macam, itu aja secara hormonal naik turun gitu kan. Can you believe
Can you imagine sebetulnya ketika itu kamu pasti suntik hormon bertahun-tahun, and then juga the grieving prosesnya sebetulnya gitu. And then sebetulnya dari 2019-an itu sebetulnya itu again itu nggak pernah, awalnya memang nggak pernah kita kepikiran untuk bikin klinik dan segala macam gitu kan, karena untuk dia dari beliau sendiri untuk sembuh itu aja buat kita is really amazing journey sebetulnya. Dari dia yang sekarang sudah bisa yang kayak oh ya gitu, karena back and forth setelah itu tuh secara badan dan secara mentally itu quote and quote selalu ada aja masalah. Dia ke dokter internis, dia ke dokter ngurusin GERD dan segala macam, karena ke dokter ini selalu habis gitu sakit lagi lututnya, dia sampai operasi lutut, operasi pinggang dan segala macam. Jadi selalu itu, tapi the healing prosesnya pun tidak pernah nggak pernah dibahas gitu, karena kayak oh ya udah it's been a long time itu 2005 gitu, maksudnya kayak come on this is 2025 gitu, you have to already deal with it nggak sih sebetulnya kan, berarti kan udah kurang lebih 20 tahun lah ya gitu kan. Long story short, dari Bu Reni 2019 dia tuh sempat bilang kayak kayaknya kalau kita bikin klinik kayaknya seru deh gitu. Nah serunya ini kan maksudnya kayak definisi serunya ini gitu kan. Terus sempat tanya kayak maksudnya klinik apa gitu kan. Klinik akupuntur gitu. Karena ketika aku dealing with the process itu akhirnya aku menemukan dokter spesialis akupuncture yang notabene sekarang mungkin back then 2005, 2008, 2010 orang tahu tuh cuman ya maksudnya itu traditional approach lah ya istilahnya gitu. Sampai akhirnya secara journey dari Bu Reni itu akhirnya ketemu sama dokter spesialis akupuncture gitu, yang notabene ternyata tidak hanya menyembuhkan secara dia secara badan, tapi also dia proses itulah yang membuat dia kayak lebih rileks, lebih bisa tidur, lebih tenang dan segala macam. Makanya tapi itu pun sebenarnya jujur harus diakuin 2019-an itu aku kayak are you sure, maksudnya yang kayak okay, it's a good thing gitu maksudnya, tapi kayak apakah perlu sampai bikin klinik gitu kan, apalagi ini kan dengan dokter spesialis akupuncture gitu kan. Sempet ya beberapa kali yang kayak pikir-pikir dulu deh kayak gitu, karena back and forth untuk istilahnya melihat this is a good things gitu, tapi dalam artian pasti ngelihatnya struggle gak sih gitu, karena aku juga jujur belum pernah kebayang gitu. Maksudnya aku belum punya pengalaman juga at that time membuka suatu klinik gitu, sampai akhirnya satu statement dari beliau, dia bilang kayak karena biasanya orang itu cuman bikin sesuatu kayak because of the trend gitu ya, maksudnya karena hype dan segala macem gitu kan, tapi nomor 2-nya adalah orang tuh biasanya cuman fokus into success story gitu, maksudnya congrats ya gitu, maksudnya udah berhasil bayi tabung, atau congrats ya you dealing with your struggle and your anxiety dan segala macem, tapi we never taking care of the people unsuccess story-nya sebetulnya gitu, karena dia bilang kayak aku ini salah satu orang yang survive untuk unsuccess story lah, sebetulnya jatuhnya kan unsuccess story untuk IVF program gitu, tapi ibarat kata hidup tuh nggak berhenti sampai di situ aja gitu, kita harus to move on dan tetap harus melanjutkan hidup, tapi di satu sisi harus menyembuhkan diri nih secara badan tapi juga secara mental sebetulnya, karena untuk proses menerima, untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain itu panjang journey-nya gitu, sampai akhirnya back and forth kita planning dan segala macam di 2020-an, tapi belum juga 2021, and then pandemic happen 2021, and then kita akhirnya mulai berdiri di 2022 gitu kan. Makanya 2022 pertengahan itu cukup roro jonggrang ya secara project ya, secara timeline gitu kan. Karena as a Wangbi juga kita berdirinya di Januari 2023 gitu kan. Tapi before we go too deep on that, mungkin berarti alasan kenapa dipilihnya klinik akupunktur karena our founder sendiri juga sembuhnya karena akupunktur ya. Sembuhnya karena akupunktur, karena it's like a treatment yang in a way bisa banget untuk help stabilizing the hormone, help stabilizing the istilahnya kalau otak lagi udah mulai anxious
kepikiran parah-parah banget gitu, and then at the same time juga membantu untuk bisa menyembuhkan badannya karena udah nggak bisa minum obat ya. Iya, dia juga alergi obat sebetulnya Alergi jatuhnya. obat karena for the years of doing that IVF treatments, akhirnya akupunktur lah yang membantu dan membuat dia merasa oh kayaknya ini harus banget diperkenalkan ke khalayak ramai gitu kali ya. I mean I can testify a bit on the power of acupuncture sih, guys. Saya sebagai apa ya istilahnya ya, bukan pengguna, penikmat. So I used to live in Korea and then I got sick a bit in Korea, and then sembuhnya juga karena akupunktur di Korea, dan di sini juga ada di Wangbi gitu. Jadi yeah, in that case like I agree betapa powerfulnya akupunktur ini. Tapi ya silakan Bu dilanjutkan. Ya, singkat cerita maksudnya akhirnya kita bikin di 2022 pertengahan sampai akhirnya proses segala macam, proses untuk cari SDM-nya segala macam, karena jujur kita build this from zero, mostly kayak bahkan from minus ya, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak along the way kayak kita bersyukur juga punya partner-partner at that time yang banyak membantu sebetulnya dari sisi operasional, medis, perizinan dan segala macam. Maksudnya bersyukur kita juga ketika proses membuat Wangbi ini dipertemukan oleh banyak banget orang yang sebetulnya sayang lah istilahnya sekarang sama Wangbi, kata tuh gitu. Nah, and then tapi istilahnya bukan struggle ya, lebih yang kayak tantangannya tidak berhenti sampai di situ saja gitu maksudnya. Karena kan kita kadang istilahnya gini, oke, kita nggak tahu ini udah jadi nih kliniknya gitu kan, tapi ternyata kayak istilahnya argonya itu baru jalan ketika buka klinik gitu kan. Karena yang tadi kayak Kak Mata bilang, maksudnya karena dia used to live in Korea gitu ya, maksudnya Korea itu tuh melihat akupunktur itu is normal maksudnya. Di hampir tiap gang ada. Iya gitu kan, dan sehari-hari maksudnya bahkan kita waktu itu pernah share kayak Kak Mata kayak sakit apa, kok akupuntur, cuman flu, nggak enak badan, demam gitu kan. Iya, dan itu jujur tidak banyak terjadi di Indonesia gitu. Maksudnya stereotip orang tentang akupuntur itu adalah quote-unquote orang yang mungkin angka harapan hidupnya sudah sedikit, atau mungkin istilahnya udah I've been mencoba banyak hal, akhirnya coba akupuntur gitu, karena ya itu yang terjadi di Indonesia gitu kan. Dan ketika kita bikin Wangbi ini gitu di Januari, jujur istilahnya struggle-nya itu, maksudnya ada kok yang ada, tapi presentasinya itu ya nggak sebanyak sama mungkin klinik-klinik yang lain ya, maksudnya kayak kecantikan gitu ya, maksudnya kayak ya nggak perlu nunggu sampai ini last option baru ke klinik kecantikan sebetulnya kan gitu, atau misalnya klinik yang lain lah ibarat kata pada umumnya gitu. Jadi argonya itu istilahnya baru mulai sebetulnya pas buka gitu. Makanya pas buka tapi kayak gitu, kayak banyak kayak hang-heng-hongnya gitulah ibarat kata tuh gitu. Padahal sebenarnya akupunktur itu sendiri bisa buat macam-macam ya, bisa buat kecantikan juga, bisa buat kecantikan, segala hal lah. Cuman memang awareness terhadap the treatment itu di sini masih belum terlalu kenceng. Orang mungkin masih kayak banyak yang skeptical, masih ada yang kayak apa sih manfaatnya, apa sih, gimana sih cara kerjanya gitu kan. Jadi that is another PR gitu untuk nge-build the awareness dan bikin orang kayak oh iya ya, kayak gue akupunktur is gonna be my jam gitu. Iya, maksudnya at least your first choice lah, kurang lebih itu gitu. At least dia harus kayak melewati beberapa step baru kayak oke, let's try gitu. Very different with when I was in Korea, definitely. Ya, terus iya sih itu pas journey yang panjang sekali, dan tapi akhirnya jadi dan akhirnya terbentuk dan apa ya, sudah jadilah ya, dan ini udah jalan how long? 2 tahun? Almost 2 years ya berarti ya. Mungkin by the time ini naik udah 2 tahun ya. Ya mungkin kalau misalnya you can elaborate a bit, jadi sekarang apa sih isinya Wangbi Clinic ini, terus
konsepnya gimana sih gitu. Orang mungkin kayak masih yang kayak Wangbi ini ada banyak banget menunya, tapi konsepnya tuh sebenarnya kayak apa Itu ya? struggling kita. Nah, sebenarnya itu bikin mengkonsepkan itu juga sebenarnya that's the hard part. Tapi probably you can share a bit on that. Along the way ketika memang istilahnya ketika kita bikin dan sekarang ketika nanti by the time ini ditampilin kita udah almost 2 tahun, our business model sebetulnya jatuhnya kayak we want people to know Wangbi as acupuncture center, dimana ketika kita bilang this is acupuncture center itu sebenarnya we want to have a holistic approach gitu sebetulnya, karena memang layanan di Wangbi itu tidak hanya acupuncture saja sebetulnya, tapi karena again based on our founder story we see something as a holistic approach gitu, dimana sebetulnya ternyata kita juga banyak melihat dari pasien ketika kita hampir 2 tahun running ini, banyak pasien itu yang taunya ternyata istilahnya cuma dibilang saya ini sakit punggung misalnya tuh gitu. Ternyata kayak ketika digali lebih dalam dan kita lihat ternyata sebetulnya nggak cuma sakit punggung, ternyata sakit punggungnya tuh kenapa? Karena memang secara dia itu kerjanya keras banget, dan dia misalnya suka pakai heels dan segala macam. Jadi tendensi secara kaki dan segala macam itu dia akan selalu pakai heels. Jadi selalu ada kayak tulang belakangnya jadinya kayak nggak terlalu bekerja dengan, karena dipaksa terus ya istilahnya pakai heels, lari-lari, naik MRT dan segala macam gitu. And then makanya secara langsung dia sakit punggung. Nah setelah sakit punggung nanti dia akan nahan sakit punggungnya itu, dan nahan sakit punggungnya itu nanti dia akan nahan, terus we call it as a spasm gitu ya maksudnya. Jadi dia nahan sakit, dan kalau nahan sakit habis itu nggak bisa tidur, dan then kalau orang nggak bisa tidur nanti merembet kemana-mana sebetulnya. Jadinya nanti bangun paginya nggak fresh, and then anxiety, and then menimbulkan GERD, nggak bisa makan segala macam. Jadi we see something itu nggak cuma dari satu sisi gitu. Makanya sebetulnya kenapa kita melakukan holistic approach, dan kita juga di Wangbi mempunyai holistic package kan sebetulnya. Karena kita again melihat sesuatu hal, keluhan orang itu sebetulnya tidak nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi aja. Kayak kita ambil contoh misalnya kita punya sport holistic package, which is kita combine physio dan acupuncture, dimana untuk certain condition iya, is a good thing ketika dia melakukan treatment dengan fisioterapi, but it will be better ketika dia combine dengan acupuncture gitu. Sama halnya kita juga punya anti-aging holistic package, dimana sebetulnya again ketika kita running this business, kita juga istilahnya benchmarking ya, maksudnya kita dulu kayak belajar lah istilahnya ke Korea juga, and then kita juga melihat ternyata memang secara tren juga orang-orang tuh banyak yang kalau ada orang yang suka memang aesthetic treatment it's okay, tapi di satu sisi ada orang yang kayak aku mau lifting tapi nggak mau diapa-apain, nah lo kan bingung kan gitu kan, nggak mau diinjek, nggak mau di segala macam gitu. And then that's why we have a holistic package anti-aging, di mana we combine our signature face spa using laser acupuncture gitu, dimana itu bisa untuk lifting dan already approved ya guys, maksudnya kita juga udah mencoba dan kita juga udah minta teman-teman kita coba dan meregenerasi kulit, and then istilahnya secara muka itu jadinya lebih kenceng, lebih lebih lifting, lebih plumping, lebih moisturize and so on gitu sih. Iya. Jadi interestingly sebenarnya kalau dilihat emang orang dari luar treatmentnya banyak banget ya, dari mulai kesehatan, kecantikan, bahkan related buat anak-anak gitu kan. Tapi gimana sekarang ini dijahit jadi satu, acupuncture becomes the center of everything, karena acupuncture benar-benar bisa buat tackle dari mulai isu kesehatan, isu kecantikan, isu yang anak-anak mungkin dia punya tumbuh kembangnya bermasalah gitu. Tapi on the other hand, the other treatment yang kita punya jadi supporting dari si main menu which is acupuncture ini gitu kan. Dan ya coming up with that tuh lumayan butuh trial and error ya sebenarnya ya. Tapi ya finally we made it. Tapi maksudnya mungkin aku mau tanya sedikit, maksudnya karena kayak you also maksudnya kayak pernah tinggal di Korea, tapi di satu sisi ketika, kalau itu kan struggle dari aku ketika aku bikin juga ya, maksudnya ketika tuh aku tadi bilang kayak argonya nih ternyata baru nyala ternyata pas Januari nih gitu. From your experience yang ibarat kata gini, dulu pas aku di Korea gampang banget nih yang kayak aku pun oke yuk gitu, nah, maksudnya
Kalau dari Kameta gimana? Maksudnya gampang untuk mengakses. Gitu. When it comes to in Indonesia, maksudnya kayak I don't know, maksudnya I think we can claim it as one of the acupuncture place ya gitu. In Wangbi, oh ya, probably kayak kalau aku lihat kita punya alat-alat, kita punya dokter, kita punya facility, it's totally top notch sih, maksudnya di sini ya, which is that's why pede-pede aja kita bisa ngomongin this is like an acupuncture center gitu, karena quality wise sih, aku sih nggak ragu dengan compare dengan yang dulu aku jalanin juga di luar negeri di Korea gitu. Cuman mungkin dari sisi orang-orang masih di sini yang kayak masih ngeraba-ngeraba gitu, kayak sebenarnya ini apa sih gitu? Apakah ini kayak cuman sekadar orang ke Cina belajar balik ke sini terus gue ditusuk gitu. Cara kerjanya gimana? There's a lot of questions on that from people. Tapi hopefully sih ya dengan kita juga makin ngeliat, oh ternyata ketika orang udah nyoba tuh juga seseneng itu gitu kan, sampai ternyata se-amaze itu isu yang, karena in a way kan kayak badannya distimulasi untuk nyembuhin dirinya sendiri gitu kan, dan itu tanpa ada chemical involvement segala macam. Jadi ya itu sih, I'm definitely hoping in the future bakal lebih banyak orang yang lebih istilahnya open dan terbuka untuk mencoba dan really benefiting from the treatments gitu. Ya, kalau aku sendiri aku kayak the many years I spent in Korea kayak melakukan itu kayak bener-bener emang ya gue kayaknya ranah gue kalau untuk kesehatan cocok banget gitu. Nah, we have seen juga our patients ya, banyak banget dari pasien diabetes, pasien yang habis operasi, pasien yang emang mau untuk kecantikan, untuk slimming, pasien yang ginjalnya bermasalah, sports dan dia kayak injury gitu-gitu, dan ya itu amazing sih. Jadi memang ya itu dunia akupunktur itu memang wow itu gitu. Ya, tapi going from that tadi building di awal ke sini ya memang sangat banyak liku-likunya ya. Iya, salah satu itu sih, mungkin salah satu struggle yang kita alami bersama gitu adalah satu tadi kan, maksudnya the awareness atau mungkin maksudnya istilahnya kayak concern orang terhadap acupuncture itu very different gitu compare to negara-negara lain gitu, satu sisi. And then kedua tuh kadang orang juga yang kayak tapi ini oke, ada gitu, karena mungkin tadi again gitu, apa sih bedanya dokter spesialis acupuncture sama yang lain misalnya itu gitu. Jadi ya itu sih, mungkin it takes time untuk kita lebih kayak menginfokan, menceritakan gitu kan, karena tapi maksudnya sekarang sih aku lihat, maksudnya nggak tahu kalau dari Kameta, maksudnya kalau aku sih ngelihat sebetulnya orang sekarang udah mulai awareness-nya udah mulai terbuka ya, maksudnya, tapi memang rada lebih cepetan kayak Korea, Chinese and Japan gitu ya gitu. Tapi sudah mulai sedikit-sedikit, tapi lebih itu sih, jadi mungkin dia yang kayak apa nih, makanan apa nih gitu. Iya. Ya itu di mana-mana I guess building a business will always require a process. Prosesnya nggak cuma dari bangun fisiknya, bangun people-nya pun juga. Itu what a process. Ya ini kita udah masuk ke ranah yang I'm very passionate about, leadership. I don't know, gue bisa ngobrol kalau udah ngomongin leadership and management and people building, I can talk for hours, tapi we don't have hours, cuman gimana ya, it's quite a challenge, I don't know, from you dulu deh. From gue. Apa maksudnya dari poin apanya nih? Point of the struggle? Iya, mungkin struggle pertama ya, dan kayak mungkin the pinpoint, maksudnya kayak lebih yang kayak titik yang kayak oke, apa nih gitu. Mulai dari mana ya? I guess gini sih,
I think I come from a background yang I've seen different types of managements, dari yang sangat rapi, proper, sampai yang juga ya memang masih mencari identitas gitu. Dan definitely I know when it comes to a new business, a startup, proses mencari sebuah gimana sih, what kind of management are we going to be, what kind of culture are we going to build, itu sangat pasti butuh waktu, nggak bisa dari awal langsung kayak oke, dapat klub jalan gitu kan. It takes time, and the struggle is nggak cuma untuk kayak define itu, tapi juga membuat orang-orang yang ada di dalamnya mau untuk mengikuti itu dan mau berjalan bersama-sama dengan sebuah kultur dan in a way type of management and leadership yang kita sudah build gitu kan, dan mau move from one spot to another spotnya tuh kayak barengan gitu. And I guess that's the challenge of leaders gitu ya, untuk bisa melakukan itu. Tapi I think for me personally it has been also a process yang juga ngebentuk aku sih sebagai, nggak cuma as a leader tapi juga sebagai seorang manusia biasa. As a person gitu, karena a lot of the time is really humbling sih, kayak istilahnya kita mungkin oftentimes point fingers ya, kayak kenapa ini nggak beres, kenapa itu nggak beres, kenapa harusnya begini, harusnya ada ideals, tapi we have to come back to ourselves dulu, kayak kita sendiri udah beres belum, kita sendiri pride-nya udah turun belum, kita sendiri udah menjadi a good listener belum sih, as a leader for orang yang mengikuti, kita sendiri udah set a good example. I think that is the humbling part, yang kayak yes, even dari berbagai pengalaman yang sudah ada pun tetap aja kita dulu yang emang harus benar-benar build an example, kita dulu yang harus benar-benar kayak istilahnya kasih contoh dan memberikan, istilahnya baru dari situ bisa nih kayak membangun dan juga kayak mengarahkan dan juga kayak mendorongnya kadang emang harus dorong agak-agak dikencengin, kadang harus pelan-pelan, tapi in a way it comes, I always believe kayak a good management starts from like a good leadership dulu gitu kan. Gitu, jadi ya itu memang susah ya. Dan creating an open communication, culture, sinergi. Tapi ya, we see progress. We see progress sih. Mungkin kalau dari aku sedikit sih, yang tadi kita bilang kayak ternyata ketika kita bikin dari zero gitu kan, dari zero, yang penting jadi kliniknya, and then argonya ternyata baru mulai itu ketika bikin, tapi ternyata almost like the past first years ya, maksudnya kita we only focus on numbers sebetulnya jatuhnya. Dan along the way ketika kita mencoba untuk memperbaiki lah ya secara internally culture dan segala macam, itu istilahnya kita jadi tahu bahwa yang kayak ini mau kita, maksudnya kayak kita kejar numbers kayak gimana pun, kalau ternyata people behind Wangbi-nya istilahnya kita mereka nggak sinergi satu sama lain gitu kan, itu bakal jadi kayak pekerjaan yang sangat-sangat berat sih sebetulnya. Gitu. That's why, tapi aku juga maksudnya harus mengakui banyak sekali hal-hal yang ya itu sih membentuk, bukan cuma membentuk as a company ya, tapi lebih banyak membentuk kita as a person gitu. Karena di 2023, 2024 bisa dibilang masa-masa untuk mengadjustnya itu sih istilahnya, kayak enggak kok yang penting numbers, yang penting ini ya ini naik turun, tapi ternyata orang yang kerja di belakang kayak ngap gitu, kayak aduh apa ini gitu. Ngomongin culture ya, kita sebenarnya finally came up with a culture yang tertulis dan istilahnya jadi sebuah doa, harapan, pedoman buat for everybody yang works here gitu. Itu apa sih culture kita, coba di-share ke satu growth mindset kita punya. Dari again ya, maksudnya culture ini kita mau berharap bukan cuma dari sisi
kita SDM manajemen, tapi juga apply untuk semua nurse, terapis, dokter, Semuanya. which is kita punya 3 culture kita. Yang pertama adalah growth mindset, di mana sebetulnya di growth mindset ini kita mau especially manajemen dulu, dari leadernya dulu, untuk kita istilahnya punya curiosity lah, maksudnya istilahnya mau untuk terus bertumbuh gitu. Karena again, ketika we believe, ketika suatu company atau suatu organisasi itu istilahnya mandek, kayak ya udahlah apalagi yang bisa dilakukan gitu, kayak udah aku puntur, udah nggak, orang udah pada ya udah nanti tunggu orang angka harapan hidupnya udah ini aja baru kita approach gitu. Jadi kayak selalu apatis dan pasif, itu akan susah banget untuk istilahnya grow gitu kan, maksudnya untuk berkembang. Jadi we hope sebetulnya secara kita orang-orang people behind Wangbi itu juga selalu punya curiosity, punya growth mindset ketika kita menjalankan Wangbi ini. Tapi kedua, kita juga punya culture adalah humble heart, dimana sebetulnya kita ketika kamu mau maju terus, tapi sometimes harus diakui ada masa-masa mungkin kamu bisa aja salah gitu ya. Maksudnya itu kan yang tadi kita bilang, kadang sebagai leader juga atau sebagai orang yang bekerja kita juga bisa salah gitu, dan kita tapi juga harus mengakui kita salah, dan kita harus mengakui bahwa sometimes orang itu bisa bukan mengkritik tapi memberitahu kayak salah loh, atau enggak maksudnya yang kayak I think kita rada melengsot gitu secara jalan gitu. Tapi punya humble heart itu buat kita sangat-sangat penting gitu, karena banyak orang ketika dikasih tahu dengan niat, sebetulnya niatnya baik ya gitu, tapi kadang kayak apaan sih, sotoy, Reaktif gitu. gitu, maksudnya kayak lu nggak tahu gue siapa gitu, maksudnya kayak lebih ke gitu kan. Maksudnya banyak sebetulnya terjadi, bukan cuma di Wangbi juga sih, maksudnya banyak orang-orang sekarang ketika dikasih tahu gitu, tapi lebih yang kayak kalian tuh nggak tahu kita siapa, maksudnya yang kayak gue bikin ini dari nol loh, Wangbi ini dari 2022 loh gitu, atau enggak kayak kita pengalamannya tuh di company-company yang lain gitu. Jadi kayak selalu merasa kita tuh selalu benar. Hey, kita tidak selalu benar. Kadang pasti banyak sekali waktu-waktu kita butuh orang untuk memberitahu kita kayak I think it's wrong, yuk make it happen lagi, yuk make it right lagi yuk gitu. Jadi we believe sebetulnya growth mindset and humble heart itu adalah 2 hal yang butuh gitu. Satu sisi kita maju, tapi di satu sisi kita mau untuk dikoreksi, kata gitu. Dan yang ketiga adalah healthy mind and body. Itu adalah sebetulnya ketika kita melayani orang dan kita berharap pasien-pasien kita tidak hanya sehat secara badan tapi secara mental juga, akan istilahnya lucu kalau ternyata orang-orang yang kerja di Wangbi ini sakit ya, maksudnya stres, sakit mental, depresi, anxiety, terus badannya kayak nggak dijaga makannya dan segala macam. Again, maksudnya kayak there's a self worth dan segala macam, tapi I really hope sebetulnya start from us gitu, kita bisa punya healthy mind and body, supaya juga ketika kita bekerja di sini dan people yang datang ke sini, pasien yang datang ke sini bisa melihat bahwa yang kayak I'm really happy, I'm healthy secara badan tapi juga happy, tenang. Orang-orang yang melayani di sini semuanya menyenangkan gitu. Jadi 3 culture itu sebetulnya yang kita terapkan sekarang, baik di manajemen, di orang-orang yang bekerja, di seluruh nakes yang juga bekerja sama kita sih. Gitu. I love work growth mindset. Itu nggak tahu ya, mungkin my team udah enek kali ya gue ngomongin growth mindset dari zaman dulu gitu. Cuman bener sih, itu kayak kalau kita, I always believe kalau kita tuh harus selalu mau growing, mau punya sense of learning sampai udah nggak bisa lagi, sampai udah mau mati kali ya gitu. Karena kalau nggak kayak pasti ya udah nge-stuck aja, apatis, gitu-gitu aja gitu kan. Jadi ya it's really good lah that we have finally create a good culture, dan hopefully harapannya ya itu di-apply dengan baik ya. Di-apply dari diresapi semua jajaran, dan hopefully juga bisa, energi itu bisa ketular juga ke setiap orang yang datang dan merasa terberkati juga dengan orang-orang yang melayani di sini gitu. Okay, so hope for 2025. Gimana? Tahun baru nih direkod di tanggal 9 Januari.
Masih jatuhnya masih bau-bau tahun baru ya. Masih semua orang masih nyelamatin Happy New Year gitu. 2025. Kalau dari aku ya sebetulnya, kalau dari aku sih sebetulnya berharap di 2025 ini ya sebetulnya align dengan culture kita sih. Maksudnya kayak aku menjadi orang yang lebih growth mindset tapi humble heart juga. Tapi di satu sisi menjadi orang yang healthy mind and body loh, 3 culture. Maksudnya kayak healthy mind and body dalam artian gini, kayak nggak bisa dipungkiri ketika kita nggak cuman membuild satu bisnis atau menjadi maksudnya seseorang lah ya gitu, selalu nggak akan selalu senang-senang doang gitu. Kadang kita banyak akan juga mengalami, bahkan di tahun baru pun banyak mengalami struggle, atau ternyata banyak sisa-sisa struggle di 2024 masih ke bawah gitu. Maksudnya kan kita banyak yang mengalami seperti itu gitu. Tapi aku berharap juga gitu di 2025 ini I become more presence gitu. Kayak di satu sisi sejarah itu penting, tapi tidak terlalu berlarut-larut dengan ya hal yang di masa lalu. Tapi di satu sisi tidak menjadi terlalu overthinking. Punya planning itu penting, as a leader, as a businesswoman itu penting. Maksudnya kita buat memimpin suatu bisnis itu kan perlu ya kita punya planning setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau nggak punya planning kan nanti kayak ini mana nih gitu kan. Tapi lebih yang kayak kadang yang membuat kita terlalu terlena dengan masa depan adalah kita jadinya tidak banyak mengapresiasi masa kini gitu. Banyak mengapresiasi orang-orang yang bekerja sama kita, partner-partner kita, pasien-pasien kita gitu. Karena kayak kita terlalu banyak memikirkan ke depan sama ke belakang, tapi yang sekarang nih gitu. Kita kadang kayak lewat aja gitu ya, sekedar lewat gitu. Damak kedua adalah yaitu si punya healthy mind and body, karena terlalu banyak memikirkan dulu sama nanti, kadang nggak mikirin makannya, nggak mikirin badannya, nggak mikirin tidurnya segala macem gitu. Jadi more like personal wishes lah ya jatuhnya gitu. Tapi I really hope it also apply di people yang kita bekerja bersama, tapi juga ke pasien-pasien juga yang datang ke Wangbi. Dari kami itu mirip gitu tuh. Ya, tahun ini pengen shine bright aja deh. Pengen apa ya? I feel like this year I don't want to dim my light. Pokoknya ya udah kayak apapun the calling for the season, I do it with confidence. Mungkin sebenarnya kayak ke depan nggak tahu gimana gitu, banyak nggak taunya sih sebenarnya, kayak banyak banget yang going to the new year, coming to the new year by faith gitu. Tapi nggak apa-apa, justru tadinya mungkin tipe yang kayak aduh pengen kontrol, pengen tahu nih depan ada apa, tapi sekarang lebih kayak yang udah take it as an adventure aja gitu, kayak enjoy the ride, take it as an adventure. Di depan nggak ada apa, nggak tahu, ya udah jalanin, kayak that kind of mind shifting yang membuat saya pribadi lebih light, lebih apa ya, lebih joyful. Joy-nya pengen dimaximize tahun ini, and yeah, same goes to the company. So hopefully bisa kayak gitu juga. Gitu guys, jadi Happy New Year. itu kira-kira dari ya sedikit lah chat kita terkait Wangbi. Ya aku berharap kalian bisa lebih mengenal sedikit lebih banyak terkait Wangbi, karena Wangbi ini again, this is not just a building. Sebetulnya we build this clinic not only just for the sake of building and then also the businesses, the money and segala macam. Karena again, this is a very personal story lah sebetulnya kita bikin Wangbi ini. Oke, jadi mungkin itu sedikit chat kita terkait Wangbi yang selama ini mungkin tidak banyak orang tahu ya gitu kan. Ya tapi kita berharap sih sebenarnya orang jadi sedikit lebih mengenal Wangbi sih sebenarnya gitu. Karena again, ketika kita bikin Wangbi ini, for us is actually this is not just a building, this is not just a business, tapi kita berharap orang-orang yang datang ke Wangbi ini kita bisa menjadi berkat lah sebetulnya untuk pasien-pasien yang datang ke Wangbi ini gitu. Jadi again,
for us sebetulnya Wang Bini is very personal story. Nggak cuman yang kayak wah huru-hara bisnis dan segala macam. Yes, ini membentuk kita secara pengalaman bisnis sudah pasti ya gitu, maksudnya ternyata dari nge-scratch orang dari nol tuh aduh gitu kan. Tapi di satu sisi lebih banyak untuk our personal things sih gitu. Personal growth juga ternyata juga this is how we build this business from scratch, but also kita pengen orang-orang yang datang, pasien-pasien itu juga merasa happy, merasa kamu we taking care of you di sini gitu. Dan pastinya lebih sehat ya. Lebih sehat secara keseluruhan gitu. Yeah. So happy New Year 2025. Sampai sini dulu Wang Bi Talk ya. Nanti hopefully nggak tahu masih ada lagi talk part 2 atau second episode. Tapi ya, thank you semuanya for tuning in. Bye bye.